Udah Ibu. Ini kita mau selesaikan materi. Saya lupa nih yang WA saya kalau saya belum upload materi kelas kalian atau bukan. Tapi yang pasti di kelas kalian saya sudah upload baru saja ya. Semua materi dari mulai awal, dari mulai kita ketentuan umum di farmakope, dosis, serbuk. Dosis itu termasuk menghitung dosis ya. Ada serbuk, kapsul, yang kita mau selesaikan hari ini, pil dan supos. Nah, jadi materi untuk UTS-nya itu sampai di supos. Nah, silahkan kalian cek di e-learning. Nah, jadi hari ini kita menyelesaikan untuk materi kapsul lunak yang minggu lalu ya, benar ya? Minggu lalu kita baru sampai di kapsul keras ya. Kapsul lunak, supos, dan pil. Kok banyak banget sih, Bu? Supos sama pil materi nggak terlalu banyak dan sudah sebagian besar dibahas di jadi hanya mengulang kembali saja. Lalu kalau untuk kapsul lunak juga tidak terlalu banyak karena kapsul lunak itu kan produksinya di pabrik ya, jadi kita hanya menjual ya kalau untuk di pelayanan. Jadi yang kita omongin nanti tentang pabriknya, bagaimana cara membuat dan segala macam. Oke, kita mulai saja ya, karena sudah jam 8.20. Oke, kita ya Pak, pakai kuku kayaknya, tapi nggak pendek-pendek. Ini mau dipotong semua. Boleh minjem mejanya Kania nggak sih? Ya, soft gelatin kapsul. Jadi ya, meskipun di minggu terakhir sebelum liburan ya, kita masih belajar ya. Oke, lanjut. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Bu. Nah ya, oke. Nah ini kita ngomongin tentang soft gelatin kapsul. Kalau kemarin kan yang kapsul keras hard ya, bedanya cuma yang satu kapsul keras, yang satu kapsul lunak. Dua-duanya terbuat dari gelatin. Nah ini dia kapsul gelatin lunak. Kalau di kapsul gelatin lunak tuh bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi kalau kapsul keras yang ada di apotik ukurannya yang bermacam-macam, bentuknya hanya satu. Nah ini dia bentuk-bentuknya ya, ada yang bentuknya seperti elips ya, ada juga yang seperti ini biasanya yang kita. Kalau yang di nomor ini, nah biasanya ada tujuannya nih ya, kenapa diberi panjang seperti ini. Nah ini biasanya apa bisa digunting ujungnya lalu kita keluarkan isinya. Ya ada juga yang bulat ya, jadi bentuknya bermacam-macam. Nah ini adalah kapsul gelatin lunak. Sama seperti kapsul gelatin keras, kapsul gelatin lunak pun dia mengandung air, ya ada airnya gitu ya. Nah biasanya itu dia digunakan atau isinya itu berisi bahan bukan padat ya, bisa setengah padat, bisa cair. Karena risiko untuk kapsul tersebut bocor itu kecil. Ya, jadi pabrik-pabrik lebih memilih kapsul gelatin lunak untuk untuk yang isinya setengah padat atau cair. Seperti itu. Nah, ini juga mengandung air. Nah, ini adalah keuntungannya, nanti bisa dibawa aja, bisa dibaca saja keuntungan kapsul gelatin lunak gitu ya. Jadi yang pertama, obat cair menjadi mudah dibawa, jadi kita nggak perlu repot-repot gitu ya. Misal contoh deh, minyak ikan, ya daripada kita bawa minyak ikan satu botol, kalau kita suka bepergian ya, kita cukup bawa soft kapsul saja seperti itu. Ya, berikutnya membandingkan tingkat iritasi. Nah, iritasinya lebih rendah, dosisnya juga seragam, terlarut atau terdispersi dalam cairan. Berikutnya volumetrik. Jadi volumetrik itu kalau volume berarti isinya bisa dalam mililiter seperti itu. Ya, ini tinggal dibaca untuk keuntungannya. Ya, ini lalu kita ke formulasi ya, formulasi atau komposisi dari kapsul gelatin lunak. Nah, yang pertama adalah komposisi shell gelatinnya untuk seal untuk pensegelnya ya, dan komposisi bahan pengisi. Nah, karena kan kalau kita lihat atau kita perhatikan di setiap kapsul gelatin lunak itu pasti ada garisnya ya, ada sealnya itu. Nah, itu untuk menutup si kapsul si cangkangnya gitu.
Ya. Isinya apa? Kita lihat. Isinya sama seperti kapsul gelatin keras, dia ada gelatin dan ada plastisin. Jadi untuk supaya bahan kapsul tersebut menjadi elastis. Ya. Itu. Sama seperti kapsul gelatin keras juga ada pengawet, ada pewarna, ya, supaya tampilnya lebih menarik. Nah, sebentar. Tadi sampai di sini, nanti bisa dilihat. Ini cerita tentang gelatin, cerita tentang plastisin, contohnya gliserin, ya. Lalu ada lagi tentang air, ya. Kandungan air di kapsul keras dan kapsul lunak dulunya mengandung air, lalu ada pengawet, ya. Terus berikutnya ada pewarna. Ya, kenapa dia berwarna-warni? Karena kita kasih pewarna supaya lebih menarik. Lalu ada lagi namanya bahan opasitas atau kita bilang opak. Contohnya titanium dioksid. Nah, ini sama dia untuk supaya pewarnanya lebih lebih terang gitu atau lebih mengkilap seperti itu. Ya. Ini ada pengobatan enterik nih. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Pengobatan enterik apa sih? Pernah dengar nggak? Kapsul enterik atau apa bentuk sediaan yang ada enteriknya? Apa sih artinya enterik? Tahukah? Contohnya glukolak deh, yang tablet salut enterik. Apa itu enterik? Ada yang tahu? Yuk, dijawab. Enterik kuatet bilangnya. Mungkin ada yang pernah dengar. Apa enterik? Ada yang tahu? Tablet salut selaput bukan sih, Bu? Salut selaput, namanya juga salut selaput, berarti dia salutnya beda ya? selaput. Ya, kalau salut enterik, salutnya enterik. Jadi kalau salut selaput, contohnya kalau kita gerus obatnya, itu ada kulitnya yang tidak larut, yang tidak tercampur rata, itu namanya salut selaput biasanya. Kalau dulu saya kalau ngeracik tuh biasanya kalau ngeracik asam mefenamat itu dia contohnya salut selaput. Nah, kalau salut enterik itu contohnya glukolak. Kok glukolak? Ya glukolak aja namanya salut enterik. Nah, berarti dia termasuk salut enterik. Ada yang tahu nggak kalau salut enterik itu apa? Kita lihat di sini sifat enterik dapat disampaikan ke kerang. Nah, jadi kalau salut enterik, ada yang tahu? Sekali lagi saya tanya. Salut enterik. Yang tidak dapat larut di lambung ya? Ya, betul. Jadi dia larutnya di mana? Di usus, Bu. Iya, betul. Ya. Jadi salut enterik itu adalah kalau ada dengar kata-kata enterik harus ingat ya. Jadi orang farmasi gitu ya. Nah, enterik itu berarti semua obat yang kita minum, ya semua obat yang semua obat yang oral itu dia pasti akan larut atau rusak atau bercampur dengan asam lambung kita, gitu ya. Kecuali tablet dan kecuali dia bentuknya salut enterik. Gitu. Jadi salutnya itu yang menyebabkan dia tidak masalah, tidak larut, tidak hancur, tidak rusak dengan asam lambung. Gitu. Jadi tadi betul kata Florita. Nanti dia pecahnya di usus, gitu ya. Kok bisa? Bisa. Nanti kita kasih dia bahan untuk menyalutnya. Tapi kalau kayak salut yang lain ya, salut gula, contohnya Enervon C, salut film, salut selaput, contohnya kalau kita gerus tuh obatnya ada kulitnya. Nah, itu hanya untuk tujuan tertentu, tapi dia tetap larut dalam asam lambung kita, kecuali salut enterik gitu ya. Nah, kapsul pun bisa dibuat dengan salut enterik. Oke, ini tadi sudah formulasi kapsul bisa berbentuk setengah padat atau berbentuk massa pil ya. Jadi tidak padat, tidak cair ya, bentuknya seperti apa ya? Kayak plastisin, kayak lilin mainan. Nah, seperti itu. Atau berbentuk cairan. Ya. Terus berikutnya ini adalah kekurangan dari kapsul lunak. Oke, kita lihat. Pertama, obat atau bahan pengisi yang mengandung sejumlah besar air atau bahan-bahan yang dapat melarutkan gelatin tidak bisa dimasukkan. Jadi kita lihat
zatnya itu cairnya bagaimana? Apakah dia dapat melarutkan gelatin? Kalau dapat melarutkan gelatin, sebaiknya dipilih tidak untuk berbentuk kapsul, karena nanti bisa rusak. Ya. Kayak berikutnya lagi, hal ini tidak dianjurkan untuk mengisi emulsi. Nah, sebaiknya tidak berbentuk emulsi. Ya, kalau berbentuk cairan ya minyak saja gitu ya, karena airnya itu yang bisa merusak hasilnya dari ini proses manufaktur tuh. Kalau ada kata-kata manufaktur identik dengan apa sih? Ada yang tahu nggak? Manufacturing, pabrik, betul, proses produksinya di pabrik gitu ya, dan yang lain-lain nanti silahkan dibaca. Semua sediaan itu pasti dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, ini dia pembawanya berair, minyak tidak, ini yang tidak bisa dipakai. Pembawa berair, minyak tidak larut atau cairan larut air. Nah, ini seperti ini. Lewati saja. Ini suspensi. Nah, kalau suspensi gimana? Oke, kita lihat. Suspensi. Nah, kalau ada kata-kata suspensi berarti identik dengan apa ya? Kan kalau emulsi, oh 2 fase, minyak sama air. Kalau suspensi? Ya. Suspensi itu berarti suaranya menggema. Oke, jadi kalau suspensi itu apa, Florita? Ingat aja milanta suspensi. Apalagi ya? Apa itu namanya? Sucralfate suspensi. Apa kalau suspensi itu? Suspensi. Berarti apa dia? Dan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk Ya, betul. halus. Jadi kalau suspensi itu berarti dia sedianya cair tapi mengandung bahan obatnya nggak larut, gitu ya. Mengandung obat nggak larut berarti dia ada endapannya, gitu ya. Di sini dibilang ukuran partikel padatnya harus kecil. Ya, ini kurang dari 180 mikron. Ya, jadi suspensi boleh dimasukkan ke dalam kapsul lunak seperti itu. Jadi harus cepat ya. Oh, yang dasar-dasar deh. Kan baru semester 2 nih. Kalau emulsi apa? Kalau suspensi apa? Kalau selotentrik apa sih? Kalau manufaktur apa? Nah, seperti itu ya. Ya nanti kalau udah semester atas lagi, oh suspensi itu ada berapa jenis atau apa aja sih? Nah, itu baru lebih mendalam lagi untuk sediaannya. Oke. Terus berikutnya ini dia kita lihat bagaimana proses pembuatannya ya. Di sini ada skala laboratoriumnya. Di laboratorium ini evaluasi atau pemeriksaannya. Kita lihat ya. Pertama di karantina dulu ya. Di sini masuk ke gudang bahan baku. Ya. Ini ada bahan-bahan untuk membentuk gelatin ya. Lalu di sini untuk bahan obatnya. Lalu persiapan gelatin, persiapan obatnya. Lalu setelah itu langsung diproses ya. Ketika si cangkangnya sudah siap tapi belum tertutup, obatnya dimasukkan, lalu ditutup deh, disil. Nah, ini suhu-suhu yang diperlukan. Ya, ada suhu, ada kelembabannya. Setelah itu dikeringkan, lalu diperiksa. Setelah diperiksa, lulus pemeriksaan, kita packing, selesai. Masuk ke gudang produk jadi. Nah, ini seperti ini. Ini kurang lebih untuk kapsul lunak ya, tidak ada cerita di pelayanan dia. Karena memang tidak kita kerjakan di pelayanan. Nah, ini tadi sampai sini. Ini dia, ini prosesnya ya. Proses pembuatannya seperti ini ya. Tergantung pabrik yang membuatnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini tank atau drum untuk berisi gelatin. Nah, ini untuk bahan obatnya.
Kita lihat ya, seperti ini proses pembuatannya. Nah, jadi langsunglah keluar seperti ini, berbentuk soft capsule gitu ya. Tapi memang ada tujuan tertentu. Jadi kalau soft capsule ada yang harus digunting gitu ya, karena memang tujuannya seperti itu. Contoh ketika kapsul untuk anak bayi gitu ya, nah itu harus digunting ujungnya. Tadi ini, nah ini gelatin dalam bentuk serbuk, lalu dipanaskan ya, terus dicampur dengan formula-formula lain, lalu dikasih pewarna, dimasukkan seperti ini, pembentukan, pengeringan, jadilah dia seperti ini, dikemas, nah, bentuknya ada yang seperti ini gitu ya. Oke. Ini untuk kapsul, jadi nggak terlalu banyak yang dipelajari ya, karena memang slide-nya aja yang banyak, karena itu untuk pengetahuan di industrinya. Oke, lalu kita coba ke pil dulu ya, yang sudah dipraktekkan. Oke, kita ke pil. Untuk pil ada 2 slide ya, jadi dua PPT. PPT yang pertama itu PPT responsi, ya, yang kedua itu tambahannya. Coba saya share screen. Ini pil ya, pilule. Nah, seperti ini contohnya ya, dia berbentuk bulat. Contohnya yang paling masih ada di pasaran adalah pil KB seperti ini. Atau ada juga pil sakit perut gitu ya. Pokoknya dia berbentuk bulat saja gitu ya, seperti ini. Nah, ini kemarin kita sudah lihat ya di video atau praktikum ya. Ini ada papan pembulat pil, ini ada papan, sebentar kita spotlight tuh. Nah, ini papan pembulat yang ini, ya ini papan pemotong pil. Seperti biasa kalau habis dipotong di sini bentuknya belum bulat gitu ya. Oke, digunakan untuk menggulung, memotong dan membulatkan. Jadi kan dipanjangkan dulu sampai kira-kira berapa nih pil yang mau kita buat. Nah, masukkan ke pencetak pil, setelah dicetak kita bulatkan di sini gitu ya. Supaya dia tidak lengket, kita butuh bahan apa? Supaya nggak lengket di papan pil, di papan pembulat, kita butuh bahan apa? Penabur. Iya, betul, penabur. Contohnya apa bahan penabur? Apa contohnya bahan penabur? Talkum. Apa? Talkum. Iya, talkum, amilum gitu ya. Oke. Ini adalah definisi pil ya. Jadi memang pil itu sudah kayaknya dari zaman saya kerja di pelayanan tuh saya nggak pernah bikin pil gitu ya. Jadi memang sekarang udah dibuat di pabrik gitu. Apalagi zaman kalian ya. Sediaan berupa massa bulat mengandung 1 atau lebih bahan obat. Makanya diambil dari FV3. Jadi yang penting dia bentuknya bulat gitu. Kadang ada bahan obatnya, ada yang enggak. Yang namanya placebo. Oke. Ini macam-macam pil ya. Jadi ada yang sangat kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Yang paling besar namanya boli, yang kecil namanya granul, ada lagi yang lebih kecil namanya parful. Nah, ini yang pil ya. Beratnya 100 sampai 150, rata-rata 120 mg, tergantung dari resepnya ya. Tapi kalau tidak dinyatakan apa-apa, boleh pilih antara 100 sampai 150 mg. Oke. Nah, ini komposisinya ya. Komposisi pil adalah yang pertama, kalau memang dia berisi zat berkhasiat, ada zat berkhasiatnya, lalu ada zat tambahannya, ada bahan pengisi supaya bobotnya bertambah. Lalu bahan pengikat, antara zat utama dan pengisi supaya bersatu, kita tambahkan zat pengikat. Lalu supaya 3 bahan ini, bahan aktif, pengisi, dan pengikat bisa menjadi satu kesatuan, kita butuh bahan pembasah ya, supaya bisa dibentuk. Kalau di antara 4 bahan ini lengket ya atau menempel di papan pencetak pil, kita bisa tambahkan bahan penabur. Kalau mau ditambahkan untuk tujuan tertentu, tadi salut enterik, saya juga bingung tuh. Dulu kolak itu sebenarnya tablet atau pil ya menurut kalian dari sisi bentuk ya. Tablet, nah kan dia bilangnya tablet ya. Oke, kira-kira boleh.
Kira-kira dulkolak itu pil atau tablet kalau dari bentuknya? Ayo, yang udah kerja nih. Kalau dari namanya sih tablet, tapi kalau dari bentuknya dia bulat kan? Ya nggak, Florita? Pernah minum dulkolak nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah, Bu. Oh nggak pernah, nggak tahu ya. Soalnya jual doang sih ya. Kayak bentuknya bulat nih, kayak pil KB gitu. Kalau si apa? Dulkolak gitu ya, gitu ya. Ya kita bilangnya tablet, yang pabrik yang membuatnya bilangnya tablet, tapi kalau lihat dari bentuk ya dia mirip sama pil ya. Oke, cara pembuatan pil sudah ya, kemarin kita sudah lihat videonya. Oh ya, apa namanya, siap-siap ya. Jadi yang ada di kampung, ada di mana segala macam, siap-siap nanti setelah UTS kita mau praktikum secara offline. Jadi bocoran duluan ya, jadi siap-siap. Oke, cara pembuatan pil nanti mungkin kita bisa skip karena kita sudah lihat videonya gitu ya. Bobot idealnya 100 sampai 150, rata-rata 120. Lalu untuk pengisi, kemarin boleh menggunakan campuran pengisi dan pengikat 2:1 atau sama banyak. Namanya PPP, P3, Wolfis Propylule, artinya campuran pengisi dan pengikat sama banyak. Boleh, silakan pilih yang mana saja boleh gitu ya. Ini tadi. Terus berikutnya ini campur aduk. Jika ada reaksi, jika bahan-bahannya misalkan dapat bereaksi gitu, maka bisa ditambah pengisinya, radiksnya diganti dengan bolus alba atau kaolin. Oke, atau bisa juga jumlah jumlah bahan pengikat yang digunakan adalah 2 gram sukus. Nah, jadi yang ditentukan 2 gram sukus untuk 60 pil. Gitu ya. Jika ada reaksi dapat digunakan adepsane atau vaselin. Jadi artinya gini, kalau pakai yang ini, sukus 2 gram untuk 60 pil. Misal, saya bikinnya cuma 30 pil, berarti saya butuh sukusnya berapa? 1 gram kata Florita, betul 1 gram. Nah, kalau sukusnya 1 gram, pengisinya boleh kamu pilih. Mau sama banyak ya berarti pengisinya 1 gram. Mau 2:1 berarti pengisinya 2 gram, sukusnya 1 gram. Nah itu ya, boleh silahkan dipilih yang mana saja. Nah ini dia pembuatannya, ada pencampuran. Jadi serbuk-serbuknya dicampur dulu. Setelah itu dikasih pembasah, dibentuk. Nah kita potong, dibulatkan, disalut. Nah penyalutan ini biasanya di pabrik ya, tidak ada di pelayanan. Oke, lalu ada beberapa pil yang berbeda, istimewa ya pembuatannya. Kayak kita lihat, pil dengan zat berkhasiat bersifat oksidator. Oksidator itu ada yang kuat, ada yang lemah ya. Jadi bahan-bahannya mudah teroksidasi. Ada kalium permanganat, ya PK nih, yang suka mandi pakai PK. Ya. Kalium permanganat, ada kalium nitrat, ada ferrik klorida, ada perak nitrat. Nah ini atau garam-garam PB. Nah kalau nanti ketemu pilnya dengan bahan aktif seperti ini, maka bahan pengisinya tidak lagi menggunakan tabix. Ya, bahan pengisinya bolus alba 100 mg untuk setiap pil. Gitu. Ya, jadi tinggal dikali berapa pilnya, 10. Oh, berarti 100 kali 10. Bahan pengikatnya, nah ini kita coba. Adeps ini kayaknya salah. Adeps, oh ini ya. Oke. Jadi bahan pengikat. Nah, bahan pengisinya kita pakai kaolin atau bolus alba, bahan pengikatnya kita pakai adepslani. Boleh juga vaselin. Kira-kira 1/6 dari berat zat padat. Jadi zat padatnya ada berapa dikali 1/6-nya. Oke, untuk bahan penabur menggunakan talkum. Ya, papan pil yang digunakan ini namanya pilen plank ebonit. Nah, itu yang tadi digambar. Yang namanya pilen plank ebonit. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya, kalau pil dengan garam fero harus dibalut dengan tolu balsam atau balsam tolu gitu ya, untuk mencegah oksidasi. Lalu kalau pilnya itu mengandung gentian ekstrak atau ekstrak gentian, itu bereaksi asam. Maka supaya netral ditambahkan magnesium oksida. Seperti ini. Oke, berikutnya pil dengan sari-sari cair. Ya, ini berarti zat aktifnya berbentuk cair.
Ya, jika jumlahnya sedikit, terima kasih aja. Jika jumlahnya sedikit, tetap digunakan radix dan sukus. Berarti masih boleh. Jika jumlahnya banyak, maka nanti pilnya jadi lembek. Gitu. Kalau zat aktifnya cair, maka kalau zat aktifnya cair, maka kita harus uapkan dulu ya sampai kental atau kira-kira sisa sepertiganya. Kehilangan sari cair tersebut dapat diganti dengan mengisi. Berikutnya pil dengan kalau tadi oksidator, sekarang higroskopis ya. Kalau bahan higroskopis tuh kalau kita taruh di tempat terbuka gitu nggak ditutup wadahnya, itu lama-lama dia jadi lembab dan lama-lama jadi mencair. Contohnya deh, kalau kalian suka mau masak mie instan, ya udah kelamaan atau belum terlalu lama, ketika dibuka tuh bumbunya kok bentuknya nggak serbuk lagi ya, bentuknya kayak padat gitu. Nah itu dia sifatnya higroskopis dan dia ada udara yang masuk, akhirnya dia jadi padat. Nanti kelama-kelama dia jadi mencair, gitu ya. Nah ini contoh bahan obatnya adalah kalium bromida, kalium iodida, natrium salisilat. Nah kalau untuk bahan-bahan seperti ini kita gerus dulu lumpang panas ya supaya dia tidak lagi menyerap lembab dari udara seperti itu. Nah untuk pil seperti itu ya karena sudah disupos ya, diresponsi. Oke kita ke supos nih. Responsi suppositoria mana ya? Oke, ini dia. Suppositoria. Oke, slide-nya banyak jadi kita skip yang bisa dibaca. Oke, suppos ya. Oke, suppos ada berapa macam yang ada di pasaran yang dijual di apotek? Ada suppos rektal, vaginal, Terus udah lagi uretra. Uretra. Oke. Uretra masih ada nggak di pasaran? Kayak kanestan itu tuh, ya nggak sih Bu? Ovula ya. Iya, yang kayak panjang gitu. Yang panjang itu kan apa tuh namanya? Aplikatornya ya, alat bantu untuk masukin tabletnya bukan? Kayaknya sih Bu. Iya. Ya, jadi memang. Jadi kalau Canesten itu ya vaginal tablet ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Ya itu yang satu dus isinya cuma satu bukan? Ya itu Canesten itu termasuk ovula. Itu yang panjang-panjang itu, yang panjang itu alat untuk saya lupa namanya aplikator ya, alat untuk memasukkan si tabletnya. Jadi kan biasanya kalau ovula yang tidak ada alatnya ya pakai tangan gitu ya. Oke, jadi yang ada jenisnya memang ada 3 ya. Tadi yang seperti disebutkan Florita, tapi yang ada di pasaran tinggal 2, ovula dan suppositoria recta, gitu ya. Kita lihat. Ini salah satu ini definisinya, jadi salah satu sediaan padat, gitu ya. Nah ini digunakan lewat rektal, vaginal, uretra. Gitu. Ini dia bentuk berat-beratnya ya. Beratnya tergantung ya. Kadang-kadang ada yang beratnya 3 gram. Gitu. Tapi kalau di farmakope, kalau rektal itu lebih slim. Ya, beratnya lebih ringan, 2 gram. Lalu untuk vaginal itu dia bentuknya seperti bulat telur, seperti telur puyuh kecil, berarti 5 gram. Nah kalau uretra itu panjang ya. Seperti apa ya? Seperti pipa kapiler ya, seperti sedotan aqua tapi dengan diameter yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke, ini adalah keuntungan suppositoria. Nah, jadi nanti bisa dibaca. Jadi kalau pasiennya nggak bisa minum obat, si obat bisa masuk ke dalam tubuh kita. Contoh, anak demam tinggi, kejang, boro-boro mau masukin obat, pakailah suppositoria gitu ya. Itu salah satu keuntungannya. Nah ini sudah kemarin ini cetakannya gitu ya. Oke, nah ini yang bentuk ovula. Nah ini yang bentuk uretra. Ini diperbesar ya, nggak sebesar ini. Nah ini cara menggunakannya, dimasukkan ke dalam dubur dan setelah pakai jangan langsung bangun dari tempat tidur. Gitu ya. Makanya biasanya dipakainya malam hari. Nah ini yang tadi dibilang sama Florita. Ya untuk ovula ada yang dilengkapi dengan aplikator ya, alat bantunya. Seperti itu. Ya. Atau juga kalau nggak ada aplikatornya ya pakai tangan dimasukkan. Ya, ini tidak boleh digunakan untuk wanita yang belum menikah ya.
Oke, berikutnya tujuannya sama ya, tujuan penggunaan supos. Kita lihat yang paling panjang deh. Lihat. Aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat. Jadi artinya untuk obat-obat supos itu lebih cepat kerjanya dibanding oral, gitu ya. Lalu terhindar dari pengerusakan oleh enzim, betul. Karena kan dari dubur bukan naik ke atas, bukan. Tapi ya sudah dia langsung begitu dia larut masuk ke dalam aliran darah. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih obat perektal itu lebih cepat penyerapannya, gitu ya. Oke, ada faktor fisiologis yang ada di tubuh kita, ada faktor fisika kimia yang dari obat tersebut. Oke, yang pertama, rektal itu mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2, keadaannya berlemak. Supositoria basisnya berlemak, ya lemak ketemu lemak ya dia akan lebih mudah larut, makanya lebih cepat kerjanya. Ada faktor fisika kimia yang dibawa oleh obat tersebut, ya kelarutan obat. Jadi obat yang lebih mudah larut ya lebih cepat efeknya. Terus berikutnya kadar obat dalam basis. Nah, jika kadar obatnya naik, maka penyerapan juga lebih cepat. Ukuran partikel juga harus halus, gitu ya. Nah, basis nih, ya, karena basis supos itu ada yang berair, ada yang berlemak. Nah, kalau memang bahan obatnya larut dalam lemak, dia akan pakai oleum kakao sehingga dia akan lebih cepat. Tapi kalau oleum kakao lebih cepat, tapi bahan obatnya tidak stabil di lemak ya, tidak bisa pilih yang oleum kakao, tapi pilih yang basisnya itu larut dalam air, ya, campuran gliserol dan gelatin, ya, seperti itu. Ini dia bahan dasar oleum kakao. Oke. Ini sifat ideal dari basis suppositoria. Kita lihat, padat pada suhu kamar dan lunak pada suhu tubuh, karena suhu tubuh kita lebih tinggi daripada suhu kamar. Tidak beracun, dapat bercampur dengan macam-macam obat, stabil di penyimpanan, kadar air cukup, dan untuk basis berlemak, bilangan asam, nah ini dia. Yang kemarin kita pelajari ya, bilangan pengganti seperti itu. Ini nanti kita pelajari di praktikum minggu ini ya, akhir. Nah, ini agak sedikit banyak perhitungannya. Oke, ini nanti bisa dibaca saja cerita tentang oleum kakao. Nah, yang jelas oleum kakao itu merupakan trigliserid, ya karena tri berarti ada 3, asam oleat, stearat, dan palmitat. Meleleh pada suhu 31 sampai 34, ya makanya kalau kena suhu tubuh kita dia langsung meleleh. Keburukan oleum kakao adalah dia punya sifat polimorfisme. Ya, poli itu banyak, morf itu bentuk. Dia mempunyai banyak bentuk. Nah, bentuknya apa saja? Alfa, beta, beta stabil, dan gamma. Masing-masing bentuk kristalnya itu akan meleleh pada suhu yang berbeda-beda. Lalu dia akan hilang. Jadi kalau si oleum kakao itu mirip mentega gitu. Kalau mentega kan margarin atau mentega kita panaskan dia bisa mencair. Lalu mentega yang cair kita masukin ke kulkas dia nggak akan kembali menjadi mentega lagi. Ya pasti dia akan seperti minyak. Nah, ya. Kalaupun dia memadat dia nggak akan warnanya tidak sama seperti awalnya. Begitupun dengan oleum kakao. Jadi kalau oleum kakao tuh kalau kita panaskan kan kalau kita bikin supos harus dipanaskan. Kalau dipanaskan dia meleleh. Tapi kalau kita panaskan terlalu tinggi, nanti bentuk-bentuk kristal ini hilang, menguap. Akhirnya si oleum kakao nggak bisa memadat. Nah, jadi kita tidak boleh memanaskannya pada suhu yang terlalu tinggi. Ya. Bagaimana caranya supaya bentuk-bentuk kristal tadi tidak hilang? 1, oleum kakaonya jangan dilelehin semua. Lalu ditambahkan kristal stabil. Nah, pembekuan lelehannya pada suhu rendah. Ya. Ini karakteristiknya oleum kakao tadi. Sama. Nih, yang keburukannya mudah tengik. Ya, seperti itu. Ini kalau dicium wanginya sama seperti coklat yang suka kamu makan. Ya. Jadi kalau dulu waktu di SMK praktek bikin supos, itu labnya bau coklat, wangi coklat gitu ya. Itu. Tapi jangan sekali-sekali dijilat, nggak ada rasanya. Nah ini seperti ini. Nah biasanya kita beli seperti ini, 1 kilo, 2 kilo gitu. Nanti tinggal kamu potong-potong. Nah ini dia, kemarin ada di resep ya. Penambahan sera atau cetaseum itu gunanya untuk meninggikan titik lebur 4-6%. Tapi tidak untuk ovula karena meninggalkan residu atau ampas atau sisa reaksi gitu ya. Oke, berikutnya supos dengan gelatin gliserin tidak untuk rektal karena disolusinya lambat. Nah, jadi
Kalau untuk gelatin gliserin dipakai untuk ovula, tapi kalau ovula tidak boleh pakai oleum kakao. Ya. Oke. Lalu air sebaiknya dihindari pada oleum kakao karena dapat mempercepat tangkikan oleum kakao. Lalu jika airnya menguap, obat akan mengkristal dapat keluar dari supos. Jadi suposnya nggak ada obatnya, ya. Ini dia warnanya. Bisa juga diganti dengan kalau tadi triglycerid, ini sekarang cuma 2, oleat, stearat, palmitata kita ganti. Ya. Oke, yang kedua basis dengan PEG, polyethylene glycol. Nah, titik leburnya perhatikan. Tadi titik lebur suppositoria dengan oleum kakao berapa ya? Yo, ingat nggak? Titik lebur suppos dengan oleum kakao. 31 sampai 34 derajat. Betul, beda ya sama PEG ya, 35 sampai 63. Nah, makanya dia tidak meleleh pada suhu tubuh. Nah, ini biasanya suppositoria dengan PEG itu boleh aja disimpan di etalase, tidak perlu di kulkas. Ya, tapi dia larut dalam cairan sekresi tubuh kita. Itu bedanya ya. Jadi kalau suppos dengan PEG, dia nggak perlu simpan di kulkas karena titik leburnya tinggi. Dan titik lebur dan suhu tubuh kita nggak sampai setinggi ini. Bisa meninggal kita titik lembur panasnya segini ya. Oke, ini yang berbeda. Kalau yang tadi meleleh pada suhu tubuh, dia larut dalam cairan sekresi tubuh. Ini PEG. Ini yang biasa dipakai ya. Ada PEG 4000, PEG 1000, ya. Ini keuntungannya dapat disimpan di luar lemari es. Jadi nggak masalah dengan titik lembur. Beda sama oleum kakao ya. Nah, ini kerugiannya. Ya, kalau tadi kan kerugian oleum kakao apa tadi? Selain tidak boleh mengandung air gitu. Kelebihannya kekurangannya dia apa? Mudah apa tadi? Tengik, Bu. Mudah tengik, betul. Ya, mudah tengik. Nah, kalau ini kerugiannya menarik cairan dari jaringan tubuh setelah obat dimasukkan. Jadi kalau kita pakai supos terus tiba-tiba di bagian duburnya, kok sakit ya? Gitu ya, kayak diantuk tawon. Sakit. Nah, ini kemungkinan bahan basisnya itu PEG. Terus nggak enak dong Bu dipakai sehingga terjadi rasa yang menyengat tuh ya. Hal ini dapat diatasi dengan cara celupkan dulu suposnya ke dalam air ya, supaya dia nggak narik air dari dalam dubur kita. Baru dimasukkan ke dalam dubur gitu. Nggak lembek Bu, enggak. Ya, karena kan titik leburnya tadi 35 sampai 63. Ini contohnya PEG. Ya. Yang ketiga, teknik terakhir adalah suppos dengan gelatin. Ya. Kalau gelatin biasanya digunakan untuk vaginal suppositoria. Sama seperti PEG, dia tidak melebur pada suhu tubuh, tapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Lalu yang ketiga, perlu penambahan pengawet. Ya, dipagin karena mudah ditumbuhi bakteri. Ya, penyimpanannya harus di tempat yang dingin. Sebentar. Nah, dia kelebihannya dapat diharapkan efeknya cukup lama. Nah, makanya kan biasanya kalau kita pakai ovula itu sehari sekali, ya cukup sehari sekali selama 7 hari, nah seperti itu. Kalau yang sedang keputihan. Lalu, nah, lebih lambat melunak, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh dibanding dengan oleum kakao. Keburukannya ya, cenderung menyerap uap air karena sifatnya higroskopis. Berarti sama kayak tadi, gitu ya. Memerlukan tempat untuk melindunginya dari udara lembab, ya supaya dia tidak narik cairan dari dubur kita celupkan dulu di air. Nah, ini pembuatannya dengan tangan, dengan hasil leburan. Kalau kemarin kan di video kita kemarin pakai ini ya, hasil leburan dicetak. Kemasannya, ini seperti ini ovula. Tapi ini kalau dilihat coba, kenapa bentuknya nih? Ini bentuk ovula apa bentuk rektal? Ayo, ini bentuk ovula apa bentuk rektal? Bentuknya seperti peluru. Kalau tadi kan supos itu seperti peluru. Kalau ovula seperti bulat telur. Nah, ini flagil nih. Nah, sekarang saya tanya, flagil ini dipakainya di rektal apa di dubur? Di rektal apa di vagina? Sama. Vagina. Tapi kalau dilihat dari sini, dari kemasannya coba. Rectalius.
Kalau yang digambar kayak rektal, tapi kalau Iya. aslinya ovul. Ovula ya, iya betul kan biasanya dia untuk keputihan ya, iya betul. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini memang masuknya ke dalam dubur gitu ya. Saya punya lagi, oh nggak ada. Tapi kalau yang bentuknya seperti selesai ya, meskipun ngebut. Nah ini dia, seperti ini ovula kayak bulat telur. Nah ini yang seperti rectalius. Nah itu untuk materinya ya. Di kelas ini yang saya lupa nih yang WA pos siapa nih. Coba dicek, saya sudah selesai. Saya sudah mengirimkan semua materi untuk UTS ya. Nah, jadi yang mau tanya silakan tanya dulu deh gitu ya. Sambil saya buka absen. Absen yang hadir. Farizan, semangat belajar Farizan ya. Kata Farizan apa ini? Kapsul, supos, pilule gitu ya. Ada 17 pas nih. 17 tambah saya dan sekre 19. Oke. Kita sudah sampai di pertemuan ke berapa ya? Ke-7. Minggu depan kita sudah libur ya. Selamat berlibur jelang Idul Fitri ya. Idul Fitrinya jangan lama-lama karena kita masuk tanggal 9, tanggal 11 kita mau UTS gitu ya. Oh lah, kalau Idul Fitri nggak lama-lama ya, pokoknya kamu atur gitu ya. Jadi tanggal 9 tuh kita sudah masuk persiapan, tanggal 11 kita udah UTS 11 ya. Nah, karena tinggal seminggu itu sudah kepotong 2 hari, jadi agak udah terima jadwalnya belum? Jadwal UTS sudah? Belum, Bu. Oh belum, oke. Agak padat ya, sehari itu 2 pasti ada yang 3 gitu karena teorinya banyak. Gitu. Oke, itu ada yang mau tanya dulu? UTS nanti ada yang ukuran dosis selanjutnya gitu nggak sih? UTS nanti ada hitung-hitungan dosis lazimnya nggak, Bu? Oh, ada hitung-hitungan itu enggak? Hitung-hitungan apa? Dosis? Iya, Bu, yang dosis lazim. Ya, ada. Tapi kan pilihan ganda ya. Ada beberapa soal, pokoknya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, perhitungan dosis, rumus dosis, perhitungan bahan obat gitu. Nah, terus nanti pelajari tentang, pokoknya belajar yang ada di PPT aja, gitu ya. Yang di PPT, terus pengisi, pengikat. Nah, kamu yang kelas saya hari Jumat kan ya, praktek statik dasarnya ya. Jadi kita kemarin kena libur ya, kita ketemu sekali lagi untuk suppositori ya. Nah, jadi silahkan dipelajari ketentuan umum, terus apa lagi ya, istilah-istilah wadah, dosis, perhitungan dosis, nah silahkan dipelajari. Nanti silahkan dicek kalau emang ada yang kurang materinya, silahkan ke saya, Japri nanti saya kirimkan ke e-learning ya. Farizan dan Hafiz ya di sini ya. Ya, silahkan belajar ya Farizan, Hafiz. Betul ya, ada Hafiz ya di sini ya? Hafiz atau siapa ya satu lagi laki-lakinya? Iya, Facebook. Hafiz ya. Facebook. Oke. Farizan ada yang mau tanya enggak? Gimana Farizan? Sudah mulai pusing? Enggak ada, Bu. Enggak ada tuh enggak apa belum ngerti apa menyerah. Iya. Gitu deh. Gimana? Nanti Farizan belajar ya, apa bedanya supos, pil, ada gambar-gambarnya. Nanti kalau Farizan nggak jelas boleh tanya. Ya, kalau malu nanya sambut, nanti tanya sama temennya yang dari SMK Farmasi. Kalau kira-kira temennya nggak bisa bantu, boleh tanya sama saya. Ya, jadi sudah mulai, ntar insya Allah setelah UTS praktek, kita siap untuk praktikum ya secara offline. Oh, ternyata oh begini ya cara menggerus obat, seperti itu. Oh, seperti ini cara membuat sediaan. Itu harus dipraktekkan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup?
Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh di list dulu nanti. Oh, berarti kita UN-nya nggak mulai dari hari Senin ya, Bu? Dari hari Sabtu ya, Bu? Kenapa? Sarah itu lagi di mana ya, rame banget. Pasti lagi di itu dia. Rutan. Kita tetap masih itu ya. Nanti kita lihat bagaimana aturan praktikumnya ya. Apakah ada bisa langsung full dengan kapasitas. Tapi kalau ini mah kelasnya kecil nih ya. 17 mah bisa, nggak masalah. Yang kelasnya 40 ini yang harus kita pikirkan. Oke, nggak masalah kalau sekalian bisa langsung masuk. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin? Kalau tidak ada, oke, cukup ya. Tadi ini yang Florita, oh Sarah. Kenapa Sarah? Sarah nanya apa tadi? Ini Farizan freeze atau Bu Tanti yang sinyalnya jelek? Oh, Florita bergerak, berarti enggak. Farizan kayak sinyalnya jelek ya. Oke, Florita, Azahira, Anissa, Anita, ya lengkap ya, ada Anissa, ada Anita. Ada yang mau ditanyakan? Dicicil ya, materinya nggak susah, ujiannya juga masih online. Kan sudah menjadi rahasia umum kalau ujian online, pasti pada buka-buka gitu kan? Ya nggak Farizan? Oh, iyalah, Bu Tanti kan anaknya di rumah ujian kan? Tapi yang SD, anak SD itu sekarang sudah mulai dikembalikan lagi, mulai belajar di sekolah dan mulai ujian di sekolah. Gitu. Jadi memang nilainya pasti lebih murni dibanding ujian di rumah. Itu anak SD, apalagi mahasiswa yang lebih pintar dia kan, bagaimana cara-caranya. Ya. Jadi mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali lagi ke kehidupan normal, gitu ya. Oke, cukup ya, Azahira cukup? Oh iya cukup. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita masih bisa ketemu di hari Jumat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.